Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan-Mu kami dapat melakukan semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-50. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 50 ayat 14 dan ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di mana seorang pemudi datang mendaftar di sebuah tempat pelayanan dan mengabdikan dirinya untuk beberapa waktu lamanya sebagai tenaga guru di daerah pedalaman. Tindakannya untuk menjadi guru di daerah terpencil merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa. Karena dari segi gaji ia tidak dibayar dengan standar yang tinggi. Namun ia sangat bersyukur untuk kesempatan melayani yang ia dapatkan. Dan ia bersukacita dengan segala keadaan yang ia hadapi. Serta ia mengasihi anak-anak yang ia ajar hampir setiap hari. Walaupun ada tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, ia tetap berkomitmen untuk melakukan pelayanannya di daerah tersebut. Sikap pengorbanannya diiringi dengan hati yang bersyukur. Kita semua saudara pada dasarnya ingin berkorban bagi Tuhan. Dan mungkin kebanyakan dari kita sudah melakukannya dalam porsi kita masing-masing. Ada yang berkorban dalam bentuk uang atau barang. Ada yang berkorban dalam bentuk dedikasi waktu, talenta dan pelayanan. Dan ada juga yang dalam bentuk berbagai kegiatan, karya dan pengabdian yang dapat dikategorikan sebagai suatu pengorbanan pada Tuhan. Semua pengorbanan itu baik. Tuhan senang dengan setiap pengorbanan yang diberikan dengan ketulusan di hadapannya. Dan pengorbanan memang merupakan sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang mana kita sebagai orang-orang percaya harus melakukannya. Sebab kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah omong kosong. Namun dalam pasal 50 ini, ada suatu teguran dan perintah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka memiliki ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini berhubungan dengan sikap berkorban yang mereka lakukan. Bangsa Israel umumnya adalah bangsa yang melakukan pengorbanan. Mereka memberikan korban sembelihan ataupun korban bakaran. Tapi sayangnya mereka seringkali bersungut-sungut. Jadi tindakan berkorban mereka berjalan beriringan dengan sikap pengeluhan dan tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebagian dari mereka merasa bahwa mereka sudah memberi korban bagi Tuhan, sehingga mereka seharusnya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita melihat di sini saudara bahwa pengorbanan tanpa kasih akan membuat seseorang merasa berhak untuk menuntut dan kehilangan rasa terima kasih. Di dalam pasal ini Tuhan menegur sikap mereka yang demikian, dan Tuhan mengingatkan kembali bahwa pada hakikatnya Tuhan tidak perlu apa-apa dari mereka. Tuhan tidak butuh satupun barang dari mereka, karena semuanya yang ada di langit dan bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Hal ini Tuhan ingatkan supaya mereka tidak sombong dan tidak merasa diri mereka hebat karena sudah berkorban, lalu marah-marah atau bersungut-sungut, mengomel dan tidak mengucap syukur. Teguran ini saudara berlaku juga buat kita.
Pengorbanan seharusnya dibarengi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Pada hakikatnya Tuhan mau agar setiap kita mengucap syukur kepadanya. Untuk apa berkorban tapi bersungut-sungut? Lebih baik mengucap syukur. Korban yang diberikan dengan hati yang mengasihi dan bersyukur akan berkenan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang Tuhan rindukan dari setiap kita terutama adalah hati yang bersyukur dan mulut yang menaikkan terima kasih, ucapan syukur, serta memuliakan Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur. Jangan bangga dan sombong bila kita bisa memberi atau berkorban bagi Tuhan. Karena yang terpenting adalah ucapan syukur kita yang dilandasi kasih kepada Tuhan. Mari sekali lagi saudara, mengucap syukur selalu, karena Tuhan baik dan layak menerima pujian dan hormat dari kita ciptaannya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Kalau kami diberikan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan korban kepada Tuhan, maka sudah selayaknya kami tidak merasa bangga ataupun hebat dengan tindakan berkorban yang kami lakukan. Karena pada hakikatnya, semua yang kami miliki, yang kami kerjakan dalam bentuk pengorbanan adalah berasal dari Tuhan. Hidup kami pun ini adalah dari Tuhan. Karena itu sesungguhnya kami tidak patut merasa hebat ataupun bangga. Karena semua berasal dari Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur kepada-Mu. Dan kami mau pakai mulut kami untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan besok pagi kembali dengan tubuh yang sehat. Disegarkan Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit ataupun dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntunlah kami untuk selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam pertobatan yang sungguh, meninggalkan segala dosa dan ketidakbenaran, dan hidup taat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.